Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pelajaran kimia dengan judul materi, klasifikasi materi, dan pemisahan campuran. Sudah siap belajar bukan? Let's go! Indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yang pertama, menentukan cara pemisahan beberapa campuran. 2. Menunjukkan senyawa dari hasil pemisahan campuran. 3. Menunjukkan perbedaan macam-macam cara pemisahan campuran. Untuk yang akan kita bahas pertama kali adalah klasifikasi materi. Kenapa harus diklasifikasi? Karena materi yang ada di sekitar kita sangat banyak sekali, sehingga untuk memudahkan dalam mempelajari materi perlu adanya suatu klasifikasi materi. Oke, berikut adalah klasifikasi materi. Jadi, dulu kala para ahli kimia menggolongkan materi menjadi beberapa golongan. Nah, ini adalah diagramnya. Untuk minggu kemarin, saya sudah membahas tentang materi, apa itu materi, dan sifat-sifat materi sudah saya jelaskan. Coba, materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Oke, materi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat murni atau zat tunggal. Yang kedua adalah campuran. Zat murni dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Silakan disimak gambar di slide. Ada perhiasan emas dan yang di bawah adalah garam dapur. Nah, untuk perhiasan, komposisinya walaupun dia dipecah-pecah menjadi lebih kecil, maka akan tetap sama. Namanya emas. Kemudian, garam. Dengan ukuran besar maupun dia dilarutkan ke dalam air, dari ukuran yang kecil, maka rasanya tetap sama, asin. Nah, zat murni ialah zat yang penyusunnya sejenis dan mempunyai sifat yang homogen. Zat murni tadi dibagi menjadi 3. Unsur dan campuran. Yang pertama kita akan membahas unsur. Unsur dibagi menjadi 3. Ada logam, semilogam, dan non-logam. Kalau logam itu merupakan penghantar listrik yang baik. Contohnya ini apa? Besi, kemudian mengkilat, biasanya berwujud padat, mempunyai titik leleh yang tinggi, itu logam. Kemudian yang kedua adalah semilogam. Nah, kalau semilogam ini mempunyai dua sifat, cenderung lebih mirip logam, tetapi dalam keadaan tertentu dapat seperti non-logam. Contohnya silikon. Nah, silikon ini biasanya digunakan untuk menyusun komponen elektronik ya, HP dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah non-logam. Non-logam kebalikannya dari logam. Biasanya dia rapuh, patah, kemudian titik didihnya rendah. Contoh yang non-logam apa? Oksigen misalnya, hidrogen. Nah, untuk melihat beberapa unsur, teman-teman bisa melihat pengelompokan pada masing-masing unsur ini yang dikelompokkan dalam suatu tabel yang disebut dengan sistem periodik unsur. Di situ bisa dilihat yang berwarna merah muda itu sifatnya gas, yang warnanya hijau itu cair, biru padat, yang warna kuning itu buatan. Nah, ini semilogam. Semilogam itu ada boron, silikon, germanium,
arsenik, antimon, tellurium, dan polonium. Nah, ini adalah semi logam. Untuk sifatnya, semakin ke kiri itu semakin bersifat logam. Semakin ke kanan itu semakin sifat logamnya menurun atau non logam. Kemudian zat murni yang kedua adalah senyawa. Nah, senyawa bisa dilihat di sini ada cuka apel dan garam Himalaya. Jadi, senyawa itu adalah gabungan dua atau lebih unsur-unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Asam cuka tergabung dari beberapa unsur, garam dapur beberapa unsur dari natrium dan klorida, Na dan Cl. Jadi senyawanya sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara fisika, tetapi harus dengan cara kimia. Nah, senyawa dibagi menjadi dua. Yang pertama senyawa organik, yang kedua adalah anorganik. Untuk senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup atau terbentuk dari makhluk hidup. Ciri-ciri senyawa organik apa? Umumnya dia larut dalam pelalut nonpolar. Nah, pelalut nonpolar dan mempunyai titik didihnya rendah. Contohnya apa? Gula, alkohol, bensin, solar, urea, asam cuka, asam benzoat. Nah, untuk senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup. Biasanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Contohnya apa? Ada garam dapur, NaCl, aluminium sulfat atau yang biasa kita kenal dengan tawas, kemudian magnesium klorida, asam sulfat atau biasa kita kenalnya dengan air aki. Nah, untuk jenis materi yang kedua adalah campuran. Nah, teman-teman bisa lihat di samping sebelah kiri saya ada es berisi minuman, yang sebelah kanan saya ada suatu larutan yang terbentuk warna-warna pelangi. Nah, kira-kira sudah terbayang tidak sebenarnya campuran itu apa? Oke. Kalau kebayang dengan sirup itu sebenarnya terjadi karena ada percampuran antara apa dan apa? Dari gula, mungkin pewarna, air, atau es, misalkan seperti itu. Jadi dicampurkan membentuk suatu campuran. Nah, jadi campuran itu ialah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang bergabung menjadi satu. Nah, dalam campuran tersebut masih mempunyai sifat zat asalnya dan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Jadi komposisinya bisa beda, misalnya gula dilarutkan 3 sendok, kemudian air 4 gelas atau sebagainya. Itu maksudnya komposisinya. Untuk campuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah campuran homogen, yang tadi saya sudah sebutkan. Di gambar itu ada gambar sirup. Nah, apakah sirup dengan air mampu bercampur? Tentu saja mampu. Nah, hasil pengamatan antara sirup dan air, teman-teman bisa lihat. Terlihat jernih dan bercampur merata kan? Tidak ada yang terpisah antara sirup dengan air. Nah, air dan sirup merupakan contoh dari campuran
homogen. Campuran homogen ini merupakan campuran yang materi-materi penyusunnya serba sama. Biasanya campuran homogen ini malah disebutnya dengan larutan gitu. Yang kedua, ada campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen, kira-kira siapa yang setiap pagi membuatkan kopi untuk ayahnya? Ada yang tahu kan, kopi itu campuran apa saja? Ada air, gula, dan kopi. Nah, jika didiamkan beberapa lama, kopi dalam air kopi akan mengendap, ya kan? Sehingga terbentuk antara endapan air kopi dan kompinya atau ampasnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan campuran heterogen. Atau misalkan pernah tidak mencampurkan minyak dengan air, pasti akan terpisahkan minyak dan air. Itulah yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu sendiri adalah campuran yang berasal dari beberapa jenis materi dengan materi-materinya penyusunnya tidak sempurna berinteraksi dengan sifat-sifat zat penyusunnya sehingga masih dapat terlihat jelas. Sebenarnya campuran heterogen itu dibagi menjadi dua. Ada yang bersifatnya koloid atau suspensi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang pemisahan campuran. Jadi, yang tadi adanya larutan, campuran, itu ternyata bisa kita pisahkan dengan metode-metode atau cara-cara pemisahan yang sudah ada. Nah, apa saja yang akan dilakukan untuk memisahkan campuran? Di sini yang akan kita bahas hanya 6. Mungkin sebenarnya banyak sekali pemisahan campuran, senyawa. Itu yang dilakukan baik secara fisika maupun secara kimia. Cuma yang akan kita bahas sekarang hanya 6. Yang pertama adalah secara filtrasi. Kedua, kristalisasi, sublimasi, destilasi, kromatografi, dan dekantasi. Yang pertama adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah memisahkan dua zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya. Biar lebih gampangnya begini. Jika teman-teman melihat ibunya sedang memisahkan ampas dengan santan kelapa, nah bisa dilihat kan? Jadi ibu sedang menyaring air santan dari ampas kelapa sehingga terpisah antara air santan dan ampasnya. Itu adalah salah satu contoh penyaringan filtrasi. Atau misalkan kita menggunakan penyaring untuk memisahkan misalkan kopi atau teh seperti itu. Contohnya pemisahan santan kelapa ya. Jadi bisa dilihat di slide ini caranya. Nah, kalau ini kita menggunakan kertas saring. Biasanya di lab kita bisa gunakan misalnya air kotor, kita saring sedikit demi sedikit menggunakan kertas saring dan corong pisah, nanti akan terbentuk bening. Air yang tadinya keruh terbentuk bening. Kemudian cara yang kedua adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi ini adalah memisahkan suatu zat atau zat lain dengan mengkristalkan zat tersebut. Nah, caranya bagaimana? Zat-zat yang akan kita hilangkan atau yang dinamakan dengan zat pengotor itu dilarutkan dan dipisahkan dari campurannya.
Jadi kita harus tepat memilih pelarut yang sesuai untuk pengotornya, sehingga senyawa yang akan kita ambil itu bisa mengkristal. Nah, ini yang kita lakukan di sini di slide adalah pembuatan garam ya. Pembuatan garam yang dilakukan dengan menguapkan air laut sehingga air dapat menguap, sedangkan garamnya tetap tinggal di dasar beker gelas. Yang ketiga adalah sublimasi. Nah, kalau sublimasi ini prinsipnya berdasarkan pada sifat zat yang bercampur. Menyublim adalah perubahan wujud suatu zat dari padat menjadi gas. Contohnya adalah pemurnian iodium kotor. Teman-teman bisa lihat ya, nanti ini zatnya itu akan menguap sehingga akan tertinggal ya. Yang akan dilihat ini adalah pemurnian iodium kotor. Selanjutnya adalah kromatografi. Jadi prinsip kerja kromatografi itu berdasarkan pada perbedaan kepolaran antar partikel-partikel yang bercampur pada medium dengan pelarutnya. Partikel zat yang memiliki kepolaran sama dengan pelarut akan terpisah terlebih dahulu. Jadi begini, sebenarnya kromatografi itu banyak sekali macamnya. Yang saya jelaskan di slide ini ada yang namanya kromatografi lapis tipis, kromatografi lapis kertas, kromatografi gas, HPLC, dan lain sebagainya. Kalau kromatografi kertas, kita menggunakan kertas saring. Jadi nanti kita tempelkan zat warna yang akan kita pisahkan dengan warna-warna sehingga menjadi zat warna yang sesuai apa yang kita harapkan itu dengan suatu pelarut, sehingga nanti yang kepolarannya sama itu dia akan lebih sampai dulu di bagian atas. Jadi dia seperti merambat mengikuti pelarutnya. Jadi nanti yang kita bisa memisahkan warna dari yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kromatografi gas, ini kita tembakkan. Dalamnya kita sudah punya yang namanya kontrol sehingga nanti bisa terlihat di sini peaknya. Nah, ini biasanya untuk identifikasi lebih lanjut jika teman-teman ingin kuliah. Kemudian selanjutnya adalah destilasi. Nah, destilasi itu atau yang dinamakan dengan penyulingan dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat yang akan dipisahkan. Caranya bagaimana untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih yang berbeda? Semakin jauh perbedaan titik didihnya, semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Jadi kita bakar, kemudian nanti di situ ada pendinginnya ya, kemudian destilat atau fraksi yang kita pisahkan itu akan ditampung di suatu tempat di bawahnya. Jadi kita berdasarkan titik didih nanti akan terpisah sendiri gitu. Nah, destilasi ini gunanya untuk apa sih? Untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi, misalkan minyak tanah, oli, bensin, atau digunakan untuk pemisahan etanol seperti itu. Yang terakhir adalah dekantasi. Nah, dekantasi ini adalah pemisahan cairan yang memiliki perbedaan desintasnya. Caranya bagaimana? Dengan menuangkan perlahan-lahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Atau yang paling penting dari semua pemisahan itu adalah sebenarnya pemilihan pelarut yang sesuai.
Dekantasi ini atau bahasanya ketika kita sudah menuangkan cairan, kita diamkan beberapa menit sehingga akan terpisah. Bisa dilihat kan di beker gelas itu ada cairan, dua cairan, yang bawah itu adalah air kotornya atau lumpur, yang atas itu air bening. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat. Sukron.